Jawaban video rekod ujian akhir semester mata kuliah manajemen operasi 2. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Stefanus, NIM 2010417300, kelas E konversi putusibau, jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab soal ujian akhir semester. Semester genap tahun 2021-2022. Mata kuliah manajemen operasi 2. Dosen pengampu Ibu Putih Febriasari PSE MSc. Ada 4 soal yang akan dijawab menggunakan video rekod ini. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 4. Yang pertama, bila ditanya mengapa konsep penyesuaian massal atau mass customization dapat digunakan sebagai salah satu strategi dalam rantai pasokan, maka saya sampaikan sebagai berikut. Konsep penyesuaian massal dapat digunakan sebagai salah satu strategi dalam rantai pasokan. Ini dikarenakan yang pertama, pelanggan menginginkan hal yang lebih dari yang ada atau standar yang disiapkan atau diproses produksi. Dan yang kedua, dapat menghasilkan berbagai layanan atau produk yang disesuaikan dengan biaya yang cukup rendah. Pada dasarnya, perusahaan mengizinkan pelanggan untuk memilih dari berbagai opsi standar untuk menciptakan layanan atau produk pilihan mereka. Berikutnya terdapat 3 keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan apabila menerapkan strategi penyesuaian massal dalam aktivitas rantai pasokan mereka. Keunggulan kompetitif tersebut yaitu mengelola hubungan pelanggan, menghilangkan persediaan barang jadi, dan meningkatkan nilai layanan atau produk yang dipersepsikan. Bila ditanya tentang perbedaan konsep antara kegiatan outsourcing dan offshoring, dapat dijabarkan sebagai berikut. Outsourcing atau pengalih-dayaan mengacu pada pendelegasian proses bisnis rutin atau periferal ke beberapa organisasi eksternal, sehingga membebaskan sumber daya mereka, uang, waktu, dan tenaga untuk kegiatan inti bisnis. Sebaliknya, offshoring dapat dipahami sebagai jenis outsourcing di mana proses bisnis atau layanan dipindahkan atau digeser di negara yang berbeda dengan tujuan mengambil keuntungan dari biaya yang lebih rendah. Sebenarnya, definisi atau pemahaman tentang offshoring dan outsourcing ini secara garis demarkasi antara keduanya sangat halus atau sangat tipis, hampir-hampir sama. Tetapi keduanya adalah istilah yang berbeda. Perbedaan utama antara outsourcing dan offshoring dapat dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, outsourcing mengacu pada transfer kegiatan bisnis non-inti ke organisasi lain yang mendapat spesialisasi dalam pekerjaan itu. Sedangkan offshoring mengacu pada pemindahan bisnis perusahaan ke negara lain, di mana biaya menjalankan bisnis seperti itu lebih rendah daripada negara asal. Yang kedua, pengalih-dayaan atau outsourcing mencakup pengalihan operasi bisnis ke pihak eksternal. Sebaliknya, offshoring
memutuskan pengalihan kegiatan dan kantor. Tujuan dari outsourcing kegiatan bisnis adalah untuk fokus pada kegiatan inti perusahaan. Di sisi lain, offshoring dilakukan untuk meminimalkan biaya. Dan yang keempat, pengalih-dayaan dilakukan oleh non-karyawan. Tetapi offshoring dilakukan oleh karyawan dari entitas bisnis. Dan yang kelima, pengalih-dayaan atau outsourcing dapat dilakukan di dalam atau di luar negara. Meskipun di luar negeri, pengalihan bisnis ke negara lain adalah suatu keharusan. Perusahaan memutuskan untuk menerapkan kegiatan outsourcing dan offshoring dalam aktivitasnya. Itu dikarenakan perusahaan menggunakan kegiatan outsourcing untuk tujuan meningkatkan fokus pada kegiatan-kegiatan di mana ia dapat melakukan yang terbaik. Oleh karena itu, kegiatan lainnya di-outsourcingkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional besar yang meliputi manufaktur, penggajian, layanan pelanggan, pemeliharaan catatan hukum, dan sebagainya. Adapun manfaat outsourcing adalah sebagai berikut, yaitu mengurangi biaya operasi, peningkatan kualitas, fokus pada kegiatan bisnis utama, akses ke kumpulan keterampilan yang sangat berkualitas. Menerapkan kegiatan offshoring, perusahaan berupaya mengalihkan bisnis mereka ke negara maju. Maksudnya dari negara maju ke negara berkembang untuk mendapatkan keuntungan dari biaya tenaga kerja yang rendah, undang-undang yang lunak, campur tangan pemerintah yang lebih sedikit, ketersediaan sumber daya yang murah, tarif pajak yang lebih murah, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian dalam konsep rantai pasokan yang berkelanjutan, terdapat strategi logistik terbalik atau reverse logistik. Yang dimaksud dengan strategi logistik terbalik adalah semua prosedur yang melibatkan penggunaan kembali produk dan bahan disebut sebagai logistik terbalik. Semua daur ulang, reklamasi bahan baku, perbaikan, dan penjualan barang yang diisi kembali termasuk dalam kategori ini. Manajemen logistik terbalik adalah tentang mengembalikan barang dari pengguna akhir atau pelanggan ke produsen atau penjual untuk pemeliharaan, perbaikan, daur ulang, ataupun pembongkaran. Dan mengapa perusahaan menerapkan reverse logistik dalam rantai pasokan mereka? Karena perusahaan yang menerapkan reverse logistik mampu meningkatkan layanan pelanggan dan tingkat respon ke pelanggan, mengurangi dampak lingkungan dengan mengurangi limbah, dan meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan secara keseluruhan. Adapun 5 manfaat manajemen logistik terbalik, yaitu yang pertama adalah peningkatan hubungan pelanggan. Salah satu manfaat yang paling menonjol dari manajemen logistik terbalik adalah kesempatan untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Meskipun pelanggan mengembalikan barang, mungkin karena rusak atau dikirim ke pelanggan berbeda, ini masih merupakan peluang emas. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada pelanggan bahwa kepuasan pelanggan melampaui pembelian barang. Dengan mengizinkan mereka mengembalikan barang apapun, baik untuk diperbaiki atau diganti, memberitahu pelanggan bahwa perusahaan berfokus untuk menyediakan layanan luar biasa kepada mereka yang akan memperkuat hubungan dengan mereka. Sedangkan yang kedua, adalah peningkatan citra merek. Salah satu manfaat lain dari manajemen logistik terbalik adalah mendapatkan kepercayaan publik. Karena mereka tahu perusahaan
mendaur ulang barang, atau membuangnya dengan aman. Perusahaan manapun yang bekerja untuk menghindari membuang lebih banyak sampah ke tempat pembuangan sampah dapat memenangkan hati konsumen yang meningkatkan merek dan citra bisnis. Perusahaan harus lebih sadar lingkungan karena konsumen cenderung mendukung perusahaan ramah lingkungan. Kemudian manfaat yang ketiga adalah peningkatan siklus hidup produk. Manfaat lain dari manajemen logistik terbalik adalah dapat menambahkan lebih banyak tahun ke produk. Ada kecenderungan yang berkembang dari orang-orang yang memikirkan cara untuk meningkatkan siklus hidup produk konsumen untuk meminimalkan pemborosan dan tetap menemukan nilai dalam barang tersebut. Dengan manajemen logistik terbalik, barang apapun yang dijual oleh gudang yang telah habis masa pakainya dapat digunakan kembali. Barang-barang yang dijual yang tidak lagi digunakan pelanggan masih dapat diperbaiki atau diperbaharui dan dijual sekali lagi, yang selanjutnya meningkatkan siklus hidup dan utilitasnya. Kemudian manfaat keempat adalah risiko usaha yang diminimalkan. Manfaat manajemen logistik terbalik juga mencakup pencegahan risiko. Pelanggan yang mengembalikan produk ke penjual mereka dapat melampaui keluhan mereka dan memutuskan untuk menuntut perusahaan, yang dapat membuat perusahaan mengembalikan jutaan rupiah. Cara terbaik untuk memenangkan pelanggan ini adalah memastikan bahwa barang apapun yang diingin mereka kirim kembali dapat segera diganti atau diperbaiki. Jika bisnisnya salah, pelanggan yang puas dengan cara perusahaan menangani keluhan mereka akan lebih kecil kemungkinannya untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap perusahaan, sehingga mengurangi risiko bisnis mengalami kerugian finansial yang besar. Kemudian manfaat yang kelima adalah peningkatan penetrasi pasar. Manfaat manajemen logistik terbalik tidak terbatas pada mendapatkan kembali barang usang dari konsumen dan menyelamatkan reputasi perusahaan. Menggunakan kembali produk adalah cara lain untuk mendapatkan keuntungan dari barang yang dikembalikan. Ini berarti perusahaan dapat menggunakan produk yang dikembalikan dan mengubahnya untuk dijual untuk tujuan yang berbeda. Dengan demikian, perusahaan akan dapat meningkatkan penetrasi pasar lebih jauh dan melayani lebih banyak pelanggan. Demikian jawaban mata kuliah Manajemen Operasi 2 yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.